Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Hakiki, NIM 144220005. Di sini saya akan menjelaskan terkait kendala bangunan dan lingkungan sekitar dalam membentuk iklim mikro. Untuk studi kasus RSI 1 Surabaya. Yang pertama, apa itu iklim mikro? Yakni kondisi iklim pada skala sangat kecil, biasanya hanya mencakup area beberapa meter hingga beberapa ratus meter, yang berbeda dari iklim umum di sekitarnya. Iklim mikro berbentuk karena pengaruh langsung dari unsur lokal seperti jenis vegetasi material bangunan, topografi, badan air, dan aktivitas manusia. Secara ilmiah, iklim mikro mencakup variasi pada komponen iklim seperti suhu udara, kelembapan, kecepatan dan arah angin, radiasi matahari, temperatur permukaan, curah hujan, dan lokal atau embun. Untuk faktor terbentuknya iklim mikro, ada beberapa seperti vegetasi, pohon dan tanaman dapat menurunkan suhu, meningkatkan kelembapan, dan memperhatikan angin. Bangunan dan material, beton dan aspal menyerap panas lebih banyak sehingga menaikkan suhu. Air, kolam sungai, atau danau dapat menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan. Yang terakhir seperti topografi, lereng, lembah, serta ketinggian menyebabkan perbedaan suhu dan aliran angin. Contoh iklim mikro yakni saya ambil contoh seperti suhu lebih sejuk di bawah pohon dibandingkan area terbuka. Selanjutnya, apa itu vegetasi? Yakni keseluruhan kumpulan tumbuhan yang tumbuh secara alami maupun hasil budidaya pada suatu kawasan, mencakup jenis tanaman, struktur, kerapatan, dan penyebarannya. Kemudian vegetasi biasanya dipelajari dari beberapa aspek seperti jenis tumbuhan, yakni seperti pohon, semak, rumput, liana, tumbuh di bawah. Yang kedua, struktur vegetasi seperti lapisan kanopi, tinggi tanaman, dan kerapatan. Yang ketiga, komposisi seperti proporsi dan keberadaan sebagai spesies dalam suatu area. Yang terakhir, distribusi persebaran vegetasi dalam ruang. Fungsi vegetasi yaitu mengatur iklim mikro, menyediakan naungan, meningkatkan kelembapan, mencegah erosi tanah, pengasuhan oksigen, habitat bagi fauna, dan meningkatkan kualitas udara dengan menyaring polutan. Untuk contoh vegetasi seperti hutan tropis, padang rumput, mangrove, vegetasi perkotaan, taman, pohonan, atau jalan. Yang ketiga, kendala bangunan dan lingkungan sekitar, serta implementasi pada RSI Surabaya. Untuk kendala bangunan dalam pembentukan iklim mikro, bangunan sering menghadapi tantangan dalam menjaga kenyamanan termal akibat karakter fisik dan fungsionalnya. Untuk kendalanya ada beberapa, yaitu seperti material bangunan yang menyerap panas, seperti bangunan material seperti beton, kaca, dan aspal dapat meningkatkan suhu permukaan dan pemicu efek heat island. Dampaknya suhu ruangan dalam meningkat, beban kerja AC bertambah, kenyamanan termal menurun. Yang kedua, orientasi dan bentuk bangunan. Desain yang tidak perhitungan arah matahari dan angin dapat menyebabkan pencahayaan alami kurang optimal, ruang menjadi lembab atau gelap, ventilasi silang tidak tercapai. Yang ketiga, ventilasi yang tidak efektif. Kurangnya bukaan atau sirkulasi udara menyebabkan akumulasi panas, udara tidak segar, risiko kontaminasi udara dalam ruangan. Untuk implementasi pada bangunan rumah sakit Islam Surabaya itu yang relevan dengan kondisi RSI Surabaya seperti pengaturan vegetasi sebagai pendingin pasif. Implementasi yang dapat atau telah diterapkan seperti penanaman pohon rindang di area depan dan samping rumah sakit. Tanaman sebagai buffer zone dapat terhadap kebisingan jalan raya. Manfaatnya itu seperti suhu lingkungan sekitar menurun dan menciptakan suasana lebih tenang dan nyaman, dan kualitas udara lebih baik bagi pasien.
Yang kedua seperti optimalisasi ventilasi dan pencahayaan alami. Eh, untuk mengatur rumah sakit, strategi sangat penting. Seperti koridor panjang yang mungkin aliran angin. Manfaatnya mengurangi penggunaan energi listrik, mengurangi kelembapan air. Kepadatan bangunan yang tinggi menyebabkan jarak antar bangunan terlalu dekat, menghambat sirkulasi udara yang menyebabkan udara stagnat, minimnya ruang terbuka hijau, mengurangi suhu lingkungan. Untuk penataan ruang terbuka hijau yang pohon besar dan tanaman bahas serta pengaturan jarak antar bangunan secara optimal sangat penting untuk mendukung pergerakan angin yang baik. Menurut saya, kombinasi ini menciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman dan sehat dengan iklim mikro sejuk dan segar, sekaligus mendukung proses penyembuhan pasien. Konsep ini memastikan menciptakannya ruang yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuni rumah sakit seperti diharapkan pada RSI Surabaya. Selanjutnya, peran vegetasi dalam iklim mikro. Jadi, vegetasi efektif menurunkan suhu udara sekitar bangunan melalui proses evapotranspirasi yang mengeluarkan uap air ke udara. Vegetasi menekan kelembapan relatif udara dengan perbaikan keseimbangan air di lingkungan, juga berfungsi sebagai penyaring polutan dengan pengurang debu. Vegetasi juga berfungsi sebagai salah satu elemen ekologis paling penting dalam membentuk, mengontrol, dan menstabilkan iklim mikro. Kehadiran vegetasi mempengaruhi suhu kelembapan radiasi matahari dan aliran angin pada skala lokal. Untuk mulai proses fisik, biologis, dan thermal yang paling terhubungan, yaitu seperti mengurangi suhu udara melalui efek naungan dan evapotranspirasi, itu suhu di sekitar melalui dua mekanisme seperti efek naungan, evapotranspirasi, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kecepatan dan arah angin, memperbaiki kualitas udara, mengontrol radiasi matahari dan pantulan panas, dan meredam kebisingan dan menciptakan kenyamanan psikologis. Vegetasi juga memainkan peran besar dalam membentuk dan mengatur iklim mikro melalui pengendalian suhu, kelembapan, aliran angin, radiasi kualitas udara, serta kenyamanan lingkungan. Kehadiran vegetasi sangat penting terutama di daerah urban dan bangunan fungsional seperti sekolah, permukaan, di permukiman hingga rumah sakit. Yang selanjutnya yakni vegetasi dalam jarak bangunan. Vegetasi berfungsi sebagai pendingin alam melalui proses berasi mengurangi suhu sekitar. Nah, vegetasi memiliki fungsi penting pada area ruang antar bangunan, building setback, buffer zone maupun koridor bangunan. Pada konteks arsitektur dan perancangan lingkungan, vegetasi berperan sebagai elemen ekologis yang mengaruhi kenyamanan termal, kualitas udara, serta performa ruang luar. Ada beberapa seperti vegetasi sebagai pengendali suhu pada ruang antar bangunan, seperti menciptakan zona pengeneduh, mengurangi radiasi panas yang dipantulkan fasad bangunan, menghindari ruang antar bangunan menjadi heat stress. Yang kedua, vegetasi dan ventilasi alami antar bangunan seperti mengarahkan aliran angin secara lebih teratur, mengurangi turbulensi udara antar bangunan, menyaring udara sebelum masuk melalui ventilasi atau jendela. Lalu yang ketiga itu mengurangi pantulan panas dari fasad bangunan, seperti menghalang radiasi horizontal, perlindungan visual pada area antar bangunan, kayak jarak antar bangunan yang memadai menjamin sirkulasi udara lancar, menghindari penumpang panas dan polusi udara. Eh,
Membentuk penyamaan visual. Penghijauan. Untuk kesimpulan, ini menurutku sangat pengaruh oleh tata letak bangunan, jarak antar bangunan dan vegetasi di sekitar area bangunan. Vegetasi memainkan peran krusial dalam menyejukkan udara, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Desain arsitektur dan tata ruang yang memperhatikan elemen tersebut akan menghasilkan iklim mikro yang optimal dan lingkungan rumah sakit yang lebih ramah lingkungan.